Baik, Nun Sewu Bu Yarti, minta waktunya sebentar. Kita lakukan percakapan pra-observasi sebelum nanti Bu Yarti melakukan pembelajaran dan saya melakukan supervisi pembelajaran. Adapun tujuan pada percakapan pra-observasi ini adalah untuk mengetahui sejauh mana nanti persiapan Bu Yarti terkait dengan pembelajaran yang akan dilakukan. Kemudian observasi pembelajaran itu sendiri nantinya untuk mengetahui dan mengevaluasi pembelajaran yang Ibu lakukan. Baik Bu Yarti, untuk yang pertama itu terkait dengan tujuan pembelajaran yang besok nanti akan kita lakukan observasi. Itu tujuan pembelajarannya, kalau boleh saya tahu apa saja Bu? Untuk pelajaran besok IPAS kelas IPAS. 4, tujuan pembelajarannya yang pertama, peserta didik mampu menyebutkan nama-nama bagian tubuh tumbuhan. Yang kedua, peserta didik mampu menguraikan fungsi bagian tubuh tumbuhan. Yang ketiga, peserta didik mampu membuat poster bagian dan fungsi tubuh tumbuhan. Yang keempat, peserta didik mampu mempresentasikan poster bagian dan fungsi tubuh tumbuhan. Oke. Jadi dari tujuan pembelajaran itu hasil akhirnya nanti adalah anak-anak itu mampu untuk mempresentasikan, ya. Betul. Kemudian area pengembangan yang ingin dicapai Bu Yarti dalam belajar itu areanya apa saja Bu? Yang perlu dicapai itu ada pengetahuan dan keterampilan. Untuk pengetahuannya, peserta didik menganalisis hubungan antara bentuk serta fungsi bagian tubuh pada manusia, panca indera. Untuk keterampilannya, peserta didik mampu menunjukkan dan menyebutkan bagian tubuh tumbuhan. Termasuk nantinya keterampilan di sini adalah membuat poster dan mempresentasikan. Berarti ada dua gitu. Dua area pengembangan, yaitu pengetahuan dan keterampilan. Ya. Kemudian model pembelajarannya. Model pembelajarannya itu project basic learning. Terkait dengan media pembelajaran yang dipakai ketika pembelajaran itu apa saja Bu? Medianya itu ada laptop, itu ada nanti ada video tentang bagian tubuh tumbuhan, terus ada lembar kerja peserta didik. Oke. Untuk waktunya rencana kita akan melakukan observasi, jadwalnya Ibu itu kapan? Sesuai jadwal itu hari Selasa tanggal 8 Oktober jam 7 sampai jam 9. Hari Selasa depan ya, 8 Oktober nanti saya mohon minta waktunya untuk masuk ke dalam kelas untuk melaksanakan observasi pembelajaran, sehingga nantinya dari observasi itu akan kita kaji untuk mengetahui dan mengevaluasi pembelajaran yang Ibu lakukan, selain nanti menjadi bahan pembelajaran buat saya juga ke depannya. Seperti itu. Baik, terima kasih Bu Yarti. Waktunya nanti kita akan setelah observasi kita akan ketemu lagi untuk melakukan percakapan pasca observasi. Jadi sama-sama Pak Arif. Sukses selalu Bu. Matur nuwun waktunya. Sama-sama. Selamat pagi anak-anak. Sebelum pembelajaran dimulai, marilah kita berdoa dulu agar pembelajaran kita lancar. Yuk, ketua kelas dipimpin berdoa.
tenaga, kita sehat, kita tidak kelaparan. Nah, sebelum pembelajaran kita menyanyikan dulu lagu Garuda Pancasila. Hitungan ketiga dimulai. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Ya, terima kasih. Kita nanti akan belajar mapel IPAS bab 1 tumbal sebut kehidupan bumi topik A bagian tumbuhan. Dulu bawa apa ini ya? Pernah lihat pohon cabai? Pernah. Apa saja ya bagian-bagiannya ya? Iya, ini ada apa ini? Bunganya, ada bunganya, ada buahnya, ada daunnya, batangnya, kemudian akarnya. Ini udah layu ya, karena Bu Guru metiknya kemarin. Ya, jadi tidak segar. Sekarang Bu Guru tanya, bagaimana kalau tumbuhan ini tidak disiram? Akan layu. Terus bagaimana? Iya, tumbuhannya akan mati. Ya, karena tidak ada air. Akan layu dan akan mati. Tujuan pembelajaran ini itu untuk menyebutkan nama-nama bagian tubuh tumbuhan. Yang kedua, mengurutkan. Yang kedua, menguraikan fungsi bagian tubuh tumbuhan. Yang ketiga, membuat poster. Nanti kalian akan membuat poster, kalian warnai, kamu tulis bagian-bagiannya, terus kamu tulis fungsinya juga, ya, fungsi dari tubuh tumbuhan. Kalau sudah, nanti kamu mempresentasikan, maju ke depan, poster bagian dan fungsinya, ya. Selanjutnya, manfaat pembelajaran hari ini. Yang pertama, tumbuhan sangat bermanfaat pada kehidupan sehari-hari, yaitu tumbuhan di sekitar kita kaya akan manfaat untuk memenuhi kebutuhan hidup. Yang kedua, kita bisa memperoleh kebutuhan karbohidrat, protein, vitamin dari tumbuhan. Yang ketiga, bahkan tumbuhan bisa dijadikan obat. Contohnya apa? Siapa yang tahu? Manggis bisa dijadikan obat. Pohon jambu, ya daunnya bisa juga dijadikan obat. Kalian lihat video pembelajaran. Assalamualaikum anak-anak, apa kabarnya hari ini? Kira-kira hari ini kita akan belajar tentang apa ya? Ada yang tahu? Yaps, hari ini kita akan belajar tentang bagian tubuh tumbuhan dan fungsinya. Apa saja ya bagian tubuh tumbuhan? Mari kita bahas bersama-sama. Mari perhatikan bagian tubuh tumbuhan berikut ini. Bagian tubuh tumbuhan terdiri atas akar, batang, buah, daun, bunga, dan biji. Berikut fungsi bagian tubuh tumbuhan. 1. Akar. Akar merupakan bagian
kita memotong buah, maka kita akan menemukan biji di dalamnya. Nah, biji berfungsi sebagai calon tumbuhan baru atau bibit tumbuhan. Kalian sudah lihat video pembelajaran. Ya, sekarang guru mau tanya. Berdasarkan penjelasan tadi di video, guru kita jawab pertanyaan berikut ini. Ini apa ya? Fungsinya untuk apa? Akar itu berfungsi untuk menyerap air dan mineral dari dalam tanah. Yang kedua, menyangga tumbuhan agar tetap tegak. Yang ketiga, menyimpan cadangan makanan. Yang keempat, tempat tumbuhan daun, cabang, bunga dan buah. Selanjutnya, ini gambar. Fungsinya untuk apa tadi ya? Iya, fungsi dari batang. Pertama, mengangkat air dan mineral dari dalam tanah. Terus menyangga tumbuhan dan apa ini? Meletakkan tumbuhan dengan kuat ke dalam tanah. Selanjutnya sebagai tempat menyimpan makanan. Selanjutnya gambar apa ini? Daun. Fungsinya untuk apa? Ya, benar Mbak Ana. Daun berfungsi tempat proses fotosintesis bagi tumbuhan, sebagai alat pernapasan tumbuhan dan mengeluarkan uap air yang berlebih. Selanjutnya, fungsinya untuk sebagai alat perkembangan. Selanjutnya, buah fungsinya untuk betul. Buah berfungsi sebagai cadangan makanan. Selanjutnya, di dalam buah ada biji. Fungsinya untuk sebagai calon tumbuhan baru. Ya, kalian sudah lihat videonya, sudah tahu ya apa itu bagian-bagian tumbuhan. Sekarang kamu membuat poster ya. Guru akan bagikan. Nanti kamu membuat poster, kamu gambar di sini poster, terus sesudah digambar diwarnai ya. Posternya dikasih warna, terus nanti dikasih bagian-bagiannya namanya apa saja, fungsinya juga. Bagian dan fungsinya kamu tulis ya. Untuk nanti 10 menit selesai. Ya, oke. Kerjakan. Nanti berkelompok, bekerja sama. Ya. Oke, kita mulai kerjakan. Bersama-sama. Kamu warnanya yang bagus, warnanya yang bagus. Daunnya ada yang mewarnai buahnya, bekerja sama. Ya, bekerja sama. Ya. Ada yang mewarnai akarnya, buahnya, daunnya, dan bunganya.
terjadinya proses fotosintesis, tempat keluarnya uap air dan oksigen. 2. Menyimpan cadangan makanan, membungkus dan melindungi biji pembesar biji agar tersebar luas. Batang mengangkut air dan nutrisi akan ke daun, menyalurkan hasil fotosintesis ke seluruh tubuh serta menyimpan cadangan makanan seperti kentang dan ubi jalan. Akan menopang tumbuhan, menyerap air dan menyalurkannya ke bagian lain, penyiapan cadangan seperti singkong dan wortel. Terima kasih. Kelompok 1 sudah mempresentasikan hasilnya. Bagaimana hasil presentasi kelompok 1? Sekarang kelompok 2. Dari kelompok 2 mempresentasikan hasil daun, tempat terjadinya proses fotosintesis, tempat keluar
dari foster. Berarti kalian hari ini sudah belajar, sudah tahu bagian dari tumbuhan. Ada apa saja tadi? Ya, kalian sudah membuat poster sekarang? Ya. Kan sendiri-sendiri ya. Ya. Di situ. Ya. Kerjakan sendiri-sendiri. Tadi bersama-sama dengan kelompok. Sekarang kerjakan sendiri-sendiri. Ya. Sampai nomor 10. Tugas sendiri-sendiri, tidak kelompok. Ya, tugas kamu kerjakan sendiri-sendiri. Ya, kamu tugas kerjakan sendiri-sendiri. Kalau tadi kelompok. Ya. Sudah selesai? Sudah. Kita tepuk semangat untuk kita semua. Tepuk semangat. Sudah selesai? Sudah. Dikumpulkan. Jangan lupa namanya. Kalian sudah mengerjakan soal evaluasi. Ya, kalian sudah tahu. Sekarang sudah tahu bagian tumbuhan. Ada apa saja tadi ya? Gunanya untuk apa saja ya tadi? Akan iya, terus batang mineral ke dalam akar. Terus daun untuk apa tadi? Kalau buah bukan makan cadangan makanan. Biji calon tumbuhan baru. Kalian semangat, pintar sekali. Tepuk tangan untuk kita. Kita nyanyi lagunya, lagu tumbuh dan tumbuhan, bagian tubuh tumbuhan. Ya, kita nyanyi bareng-bareng. 1, 2, 3. Mari kita belajar bagian tumbuhan, ada akar dan batang, buah-buah dan daun. Itulah bagiannya. Sekarang
rasanya? Punya tanaman lagi harus bagaimana? Disiram, dirawat dengan baik. Apalagi dikasih pupuk. Jangan sampai lupa kayak yang punya pohon kesayangan, lupa menyiramnya, lupa dikasih pupuk, lupa dirawat. Sekarang kalian udah tahu ya cara merawat tanaman, bagaimana fungsinya, ya? Fungsinya bagaimana sudah tahu, ya kan? Kalian sudah, hari ini sudah, poster sudah, tugas sudah. Sekarang nanti kamu ada tugas di rumah, ya? Ada tugas di rumah, kamu mengamati, ya? Mengamati tumbuhan kesayanganmu di rumah. Yang pertama tugasnya sebutkan bagian tubuh tumbuhan kesayangan. Ya, bagiannya apa saja. Setelah diamati bagiannya apa saja, tadi kan sudah tahu ya. Ya. Terus yang kedua, sebutkan apa yang dapat kalian manfaatkan dari tumbuhan kesayangan. Kamu tentunya tahu itu pohon kesayangan itu namanya apa. Ya. Namanya apa, terus manfaatnya apa dari tumbuhan itu. Oke? Bisa? Saged? Ya. Setelah kalian tadi sudah belajar, ya, sudah tahu bikin poster, sudah lihat videonya, sudah mengerjakan tugas. Kalian berarti sekarang sudah tahu, ya, tumbuhan adalah makhluk ciptaan Tuhan, ya, yang harus kita syukuri, ya, harus kita syukuri dengan cara dirawat, disiram, karena tumbuhan mempunyai banyak manfaat dalam kehidupan kita. Kita harus merawat tumbuhan dengan baik agar tumbuh subur. Untuk pelajaran hari ini tentang topik tubuh, bagian tubuh tumbuhan sudah selesai. Nanti kita di pelajaran berikutnya kita akan mempelajari topik yang B tentang fotosintesis, proses paling penting di bumi. Ya, siap belajar berikutnya? Siap. Ya. Dan ini kita belajar sampai di sini. Sebelum itu kita berdoa dulu, ya. Kita tutup dengan berdoa. Ketua kelas ya, menyiapkan doa. Wahidun satu, Isnani dua, Salatun tiga, Salatun empat. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada hari ini kita bisa bertemu lagi nih Bu Yarti dalam rangka percakapan pasca observasi yang kemarin kita sudah melakukan supervisi akademik di kelas 4, di mana Ibu Yarti sebagai guru yang kami lakukan observasi atau supervisi akademik. Dan pada kesempatan yang berbahagia ini, alhamdulillah hadir di tengah-tengah kita pengajar praktik yaitu Bapak Muhammad Kamal Agus Ruwanto. Sehat, Pak? Alhamdulillah. Baik,
Nyun sewu Ibu, Nggih. pada kegiatan percakapan pasca observasi ini kita lakukan dengan tujuan untuk mengevaluasi sejauh mana pembelajaran yang sudah Ibu lakukan, sehingga nantinya dengan harapan dengan kegiatan observasi pendidikan kemarin supervisi akademik, kemudian dilanjutkan dengan percakapan pasca observasi hari ini, nantinya ada hal-hal yang kemudian dijadikan sebagai bahan perbaikan terhadap kualitas pembelajaran yang Ibu lakukan kemarin. Yang pertama ingin saya tanyakan Bu, mohon maaf, bagaimana perasaan Ibu terkait dengan kegiatan observasi kelas atau supervisi akademik yang sudah dilakukan kemarin? Sebenarnya saya merasa grogi dan tegang, Pak. Oh iya. Karena hal tersebut belum terbiasa. Tapi alhamdulillah semuanya bisa berjalan dengan baik dan saya menjadi belajar kembali. Iya, oke. Alhamdulillah. Intinya ya semuanya kalau belum pernah dilakukan mungkin grogi itu wajar gitu ya. Iya. Seperti itu. Bisa diceritakan kembali Bu terkait dengan area pengembangan yang Ibu lakukan di dalam kelas dan langkah-langkah pembelajaran apa yang sudah Ibu lakukan ketika pembelajaran kemarin dalam rangka supervisi akademik kemarin. Untuk area pengembangan yang saya lakukan adalah pada area pengetahuan atau kognitif Ya. dan area keterampilan atau psikomotorik. Untuk pengetahuan yaitu peserta didik mampu menyebutkan bagian-bagian tumbuhan dan fungsinya. Dan untuk area keterampilan yaitu peserta didik mampu berkolaborasi dalam kerja kelompok untuk membuat gambar bagian-bagian tumbuhan dan fungsinya dan mampu mempresentasikan di depan kelas. Ya. Adapun langkah-langkah pembelajaran yang sudah saya lakukan, tentu yang pertama tahap perencanaan, yaitu pembuatan modul ajar. Oke. Baik, menurut Ibu dari kedua area pengembangan tadi yaitu pengetahuan kognitif dan psikomotorik keterampilan itu apakah menurut Bu Yarti itu sudah berhasil atau mungkin ada beberapa hal yang perlu ditingkatkan seperti itu? Kalau melihat proses dan hasil, saya menafsirkan kedua area tersebut sudah tercapai dan sesuai dengan tujuan pembelajaran yang diharapkan. Ya, alhamdulillah. Artinya tujuan pembelajaran yang ada pada modul ajar, RPP itu semuanya tercapai, Ibu. Oke. Nah, menurut Ibu ini terkait dengan kegiatan pembelajaran kemarin, apakah ada kendala atau mungkin kekurangan apa yang menurut Ibu Yarti masih dirasakan? Ya. Terkait hambatan atau kekurangan menurut saya masih sering terjadi adalah masih ada peserta didik yang tidak bisa maksimal terlihat dalam kegiatan kerja kelompok. Walaupun hanya 1 atau 2 orang, tetapi hal ini menjadi PR kita semua. Karena anak ini pasif tidak hanya pada pelajaran saja, tapi hampir pada seluruh mata pelajaran. Oh iya. Berarti masih ada beberapa peserta didik yang tidak terlibat secara maksimal gitu ya, dalam khususnya dalam kegiatan kerja kelompok. Nah, terkait dengan adanya anak yang pasif, yang tidak bisa kerjasama mungkin kolaborasi dengan teman-temannya, itu menurut Bu Yarti itu penyebabnya apa gitu? Nah, ini sedang kami evaluasi. Jadi ada beberapa kemungkinan, bisa karena metode pembelajaran yang kurang tepat, atau memang karena karakter si anak yang memang sulit untuk melakukan kolaborasi setiap ada kegiatan kerja kelompok. Termasuk gaya belajar peserta didik yang sedang kami identifikasi. Oke. Nah, kemudian untuk menyelesaikan hal tersebut terkait dengan penyelesaian untuk menghadapi anak-anak yang pasif dalam pembelajaran, khususnya dalam belajar kelompok ini, karena tadi seperti yang Bu Yarti sampaikan bahwa ternyata anak-anak ini itu pasif tidak hanya pembelajaran Bu Yarti ya, artinya di pelajaran yang lain juga terjadi seperti itu. Nah, kira-kira ini menurut Bu Yarti adakah pihak yang bisa membantu dalam penyelesaian tersebut?
Tentunya saya akan berkomunikasi dengan kepala sekolah Ya. dan rekan guru dengan harapan bisa membantu saya dalam menentukan solusi terkait masalah pasifnya peserta didik dalam pembelajaran. Oke, mudah-mudahan nanti setelah kegiatan ini ada tindak lanjut dari Bu Wiyarti untuk melakukan langkah pertama yaitu komunikasi dengan kepala sekolah gitu ya. Nah, terkait dengan target penyelesaian nih, waktu penyelesaian, kira-kira Ibu ini akan menyelesaikan permasalahan tersebut kapan gitu? Insya Allah minggu ini akan segera saya tidak lanjut. Dengan langkah awal tentunya komunikasi dengan kepala sekolah, Ya. selanjutnya dengan rekan guru, dan setelah itu dari hasil komunikasi insya Allah akan ada solusi. Karena sekarang kita berada di akhir semester 1, jadi kemungkinan akan saya terapkan dalam pembelajaran di bulan Januari semester 2. Oke, artinya nanti actionnya yaitu di bulan Januari ya, Betul. awal semester 2. 2. Karena ini memang kita berada di akhir semester 1, sehingga mudah-mudahan paling tidak langkah awal yang tadi Bu Wiyarti rencanakan yaitu komunikasi dengan kepala sekolah, dengan rekan sejawat, mudah-mudahan mulai minggu ini sudah mulai ada pergerakan seperti itu. Terima kasih Bu Wiyarti jawabannya. Mudah-mudahan nanti ke depan pembelajaran yang Ibu lakukan akan semakin berkualitas, berpihak kepada peserta didik. Tentunya beberapa masalah yang tadi kita identifikasi mudah-mudahan segera menemukan solusinya seperti itu. Nah, ini terkait dengan langkah berikutnya, tentunya kami nanti akan terus berkomunikasi dengan Bu Wiyarti dan kami akan menyediakan waktu kapanpun juga. Kira-kira nanti Bu Wiyarti akan membutuhkan masukan dari kami kapan seperti itu. Baik, demikian Bu Wiyarti percakapan pasca observasi hari ini. Mudah-mudahan nanti setelah kegiatan ini ada perubahan dalam pembelajaran dan beberapa permasalahan yang tadi sudah disampaikan oleh Bu Wiyarti terkait dengan langkah-langkah penyelesaiannya. Mudah-mudahan ada titik terang dan ada kabar gembira buat kita semuanya. Baik, terima kasih. Kita akhiri dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sampai ketemu pada pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan kita diberikan kesehatan. Terima kasih Pak Kamal sudah membersamai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.